emang kamu sudah siap menjadi seorang ibu bayangkari? Aduh, harus siap. Aku posting mirip Kak Mahal ini, Kak, aku tuh pengen ngeluapin kayak yang ada di isi hati aku. Aku tuh pengen banget jadi orang kaya tuh. Kenapa? Pengen banget biar bisa ngebantu orang. Makasih udah ngerawat aku dengan ikhlas. Dihina. Dulu nggak punya apa-apa. Apapun itu, buat Devi sukses lah dunia ada. Amin. Kembali lagi di Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto. Hari ini di Bicara Sarah Wijayanto kita kedatangan gadis cantik yang sudah melalui perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita dan mimpinya menjadi juara di sebuah kompetisi. Kita sambut Sri Devi. Halo sayang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh. Aku kayak tadi amazed kayak ternyata dia usianya berapa, Dek? 17 tahun. 17 tahun. Cucu nggak sih ini? Kakak berarti mama aku. Eyang. Enggak dong. Kamu gimana sih mulai berkarir tuh berarti umur berapa? Aku kalau hobi nyanyi itu dari umur 8 tahun. Tapi mulai berkarirnya itu dari umur 14 tahun. Pas aku ikut Dangdut Academy Indosiar. Oh, jadi senang nyanyi emang dari kecil. Terus mulai ikut kompetisi itu dari umur 14 tahun. Dan aku juga mau ngucapin selamat buat kamu karena baru ada single ya kemarin. Iya, alhamdulillah. Judulnya apa sih? Buta Karena Cinta. Buta karena cinta, Kak. Oh, buta emang suka gitu, orang-orang ini suka buta karena cinta ini. Iya betul, makanya harus dengerin ya teman-teman. Emang iya? Gimana nyanyiin dikit boleh gak sih? Dikit aja refnya. Oke. Mungkin kau tak tahan menderita bila hidup miskin bersamaku. Buta karena cinta ya? Buta karena cinta. Yang buta siapa ceritanya? Yang nyanyi atau yang si orang ini? Maksudnya kamu pov yang perempuan atau apa bisa siapa aja? Bisa siapa aja sih, sebenarnya bisa dua-duanya juga. Lucu banget sih. Yang nulis lagu siapa? Ada produsernya atau kamu ikut? Enggak, jadi sebenarnya aku tuh recycle gitu loh, Kak. Jadi, recycle. Iya, jadi aku tuh kayak ngebikin lagunya itu jadi lebih modern lagi gitu, jadi lebih baru lagi gitu. Aransemennya dari cara aku bernyanyinya gitu. Soalnya catchy banget judulnya ya. Buta Karena Cinta. Kayak mana sih tuh? Oke, Devi kemarin di acara ngunduh mantu Mak Soimah sempat nanya ke dia ya. Iya. Katanya kamu nanya gini, mending nikah dulu atau kaya dulu? Oke. Emang? Iya benar, aku sempat nanya gitu. Iya. Apa yang ada di pikiran kamu pada saat kamu menanyakan hal itu sih? Enggak sih, sebenarnya iseng-iseng aja awalnya nanya gitu kan, kayak gimana sih pendapat orang-orang yang sudah berpengalaman banyak, sudah berpengalaman lama gitu kan, mending nikah dulu atau kaya dulu gitu. Terus Mak Soimah jawabnya cuma kayak ya kalau udah siap, sudah mapan ya udah gitu, boleh-boleh aja. Oh, dia bilang gitu. Iya. Kayak dulu mah kataku. Iya sih, harusnya emang. Nggak harus, mesti. Cuman maksudnya kayak gini, apa ya, agak mengejutkan gitu ya, keluar dari mulut seorang anak. Kalau buat aku tuh kamu masih muda sekali deh. Bener. Kayak seorang anak 17 tahun, tapi mungkin kan kita nggak pernah tahu ya, setiap orang kan dewasanya kan punya perjalanan masing-masing. Nah, ini katanya mendengar kabar burung. Kamu menanyakan hal ini, emang kamu sudah siap menjadi seorang ibu bayangkari? Aduh, enggak, sebenarnya aku tuh kalau untuk mikirin nikah muda tuh sebenarnya enggak sih, Kak. Oh, enggak ya? Enggak. Karena enggak, sebenarnya emang kemarin tuh iseng-iseng aja. Oh, iseng-iseng aja. Karena ya aku juga mikir sih, umur aku kan masih 17 tahun. Masih panjang juga perjalanan, kayak masih banyak juga yang harus aku capai gitu loh. Jadi kayak kemarin tuh ya iseng-iseng aja. Iseng-iseng gitu aja. loh. Aku udah kaget juga tadi. Iya, enggak. Jadi kalau mau dibilang siap atau enggak,
ya kita kan kalau jodoh kan nggak Nggak tahu ya Kak ya tahu, datangnya kapan betul. gitu kan. Jadi kayak kalau bilang siap nggak siap ya harus siap kalau jodohnya memang udah datang. Iya, gitu. benar. Cuma kalau untuk sekarang di umur aku yang 17 tahun mau nikah sih belum. Enggak ya? Belum. Iya, masih banyak yang bisa dicapai. Iya, karir aku kan masih baru mau dimulai nih Iya. gitu. Sayang banget kalau aku nikah di umur sekarang gitu. Nanti tiba-tiba kamu ntar 20 tahun, wah makin bersinar, Amin, makin amin. wah itu jadi yang dikejar dirinya dulu. Iya, betul. Soalnya potensinya banyak sekali ya. Iya, betul Kak. Kamu suka ini juga nggak sih? Suka apa namanya dalam penulisannya juga suka ikutan atau enggak? Suka memberikan ide kalau lagu-lagu? Lagu-lagu sih kadang aku kasih idenya cuma buat kayak bikin video klipnya aja sih. Oh iya. Tapi pengennya itu aku sekarang tuh mau belajar ngeciptain lagu sendiri, Iya. pengennya gitu. Nulis apa kalau kayak gitu menumpahkan Rasa sih, rasa, lebih rasa. latihan di notes. Di Oh notes. kalau sekarang nggak gini ya, kalau sekarang gini ya anak sekarang ya. Apa namanya ditumpahin terus mungkin kayak kasih ke orang yang biasa nulis lagu buat kamu Iya. gitu. Jadi dari situ. Sebenarnya ada udah ada karena kayak aku bilang Kak aku tuh pengen ngeluapin kayak yang ada di isi hati aku gitu loh, tapi cocok nggak ya kalau dibikinin lagu gitu. Kemarin tuh aku udah sempet kirim Iya, ke iya. penciptanya. Oh, seru banget. Iya, terus kayak dia bilang lucu sih kalau ini dijadiin lagu, menarik gitu Iya. kan. Kayaknya ini lagi dipikirin sih sama Mudah-mudahan penciptanya. ya. Pas Amin, soalnya kan amin. kayak kalau misalnya kita menyanyikan sebuah lagu yang dari hati kan kayak lebih lebih deep banget lebih sih, deep lebih dalam ya. Iya. Terus emang sekarang kamu punya kekasih nih ceritanya. Iya, aku pacaran sama dia besok nih, aku 3 tahun sama dia. Oh udah 3 tahun, kaget banget. Maaf ya, jiwa keibuan aku meronta-ronta. Iya. Iya. Oh udah 3 Ya, tahun. udah 3 tahun, tapi memang dia lebih dewasa dari aku. Oh dia umur berapa? Dia umur 23. Oh dia umur 23. Yuh lucu banget. Iya. Oh yang ketiga. Kenalnya dari umur berapa berarti? Kenalnya berarti dari umur 14 tahun berarti ya. Soalnya itu aku juga kenalnya tuh pas aku lagi nyanyi. Jadi yang ngundang itu omnya dia yang ngundang aku nyanyi. Terus ya di situ dia kayak ngejagain aku lah ya, kayak Astagfirullahaladzim. kayak cinlok lah di Oh sana. cinlok. Dari mana datangnya cinta? Dari hati ke hati. Ya, dari panggung turun ke dance floor. Ya betul. Kamu itu termasuk yang bucin gak sih? Sebenarnya aku tuh karena aku masih muda banget ya, Iya. kayak 17 tahun kan bucin banget sih, bucin banget. Cuma kadang nih pasangan aku tuh dia tuh enggak yang bisa dibilang bucin juga enggak gitu loh, karena dia tuh nggak pernah yang kayak tiba-tiba bilang mungkin I love you atau kalau gimana gitu loh. Tapi dia Kak Beda karakter nih. Iya beda karakter. Jadi dia tuh kayak kalau dia bucin ke aku tuh dia tuh nunjukin dengan perlakuan aja gitu. Act of service. Iya nggak yang pernah ngomongin kayak kata-kata gitu. Nah sedangkan aku tuh kan orangnya tuh yang bener-bener bucin banget gitu. Jadi beda sih karakter Beda kita berdua karakternya. tuh. Kamu bidangnya apa sih? Aku Virgo. Oh Virgo. Iya, Virgo. Dia apa? Dia November apa ya berarti ya? November. Iya ya, Scorpio ya. Oh Scorpio. iya. Lucu ya, kamu OVT juga nggak? Apa? Orangnya overthinking nggak? Banget Oh iya banget. itu Virgo. Banget. Sama kayak adik aku. Oh, Adik aku iya. juga Virgo. Cuman kalau dia yang lebih pendiam tapi kesamaan kayak yang aku kenal Virgo itu semuanya overthinking. Bener banget. Oh berarti hampir sama ya. Terus kalau tapi mama sama papa udah kenal? Udah kenal karena kan aku juga udah lama kan ngejalanin hubungannya. Udah lama kok kenal, keluarga juga udah saling kenal. Oh udah deket berarti ya. Iya. Terus katanya dulu itu kamu sempat main sinetron ya? Atau Iya. masih? Aku sekarang udah enggak. Dulu aku main sinetron 2,5 tahun, Magic 5 namanya. Oke, terus emang seneng acting juga atau? Seneng banget sih Kak setelah aku terjun ke dunia Jalanin acting. ya? Iya, jadi aku tuh pas juara 1 di DA itu, sebulan aku masih nyanyi-nyanyi,
sebulannya lagi aku dikasih project sinetron dan itu tuh aku tuh nggak tahu kalau sinetron itu tuh alhamdulillah bakal sepanjang itu Kak. Soalnya kita tuh kayak coba dibilangin ini cuma 30 episode kalau nggak salah gitu doang. Iya, iya, iya. Tapi pas udah dijalanin alhamdulillah kemarin tuh ratingnya bagus banget. Berapa Jadinya lama itu? 2,5 tahun aku main sinetron itu dan itu pertama kali aku main sinetron dari awal aku yang nggak bisa acting sampai aku yang kayak Biasa ya? iya udah biasa Belajar udah gitu tahu. ya? Iya belajar. Oh. Soalnya aku juga nggak casting sama sekali Kak. Oh, jadi langsung diterjunin Langsung, gitu ya. iya. Tapi kamu suka ya, mudah-mudahan nanti akan ada tawaran berikutnya ya. Amin, amin. Siapa tahu bisa ke layar lebar. Nah itu Kak, itu cita-cita aku sekarang. Aku tuh mudah-mudahan pengen ya. jadi pemain film kayak Kakak. Jadi apa namanya, sekarang emang di usia ini emang harus terus mencari ya, kayak Iya. apa sih yang sebenarnya aku suka, bener nggak sih? Iya, betul. Kadang-kadang kan emang nggak tahu ya kalau kita nggak nyoba, bener nggak? Bener banget, bener. Tapi setelah aku terjun ke dunia acting, aku lebih suka banget sama acting sih. Cuma bukan dalam artian aku meninggalkan Nyanyi profesi ya, aku sebagai iya, penyanyi, iya. enggak. Karena kan aku terlahirnya jadi seorang Iya. penyanyi gitu. Seniman. Iya, seniman. Kamu seniman soalnya. Terus kalau boleh tahu, kalau kamu inget-inget ya, kan pada saat kamu masih ikut kompetisi, masih inget nggak momen pertama di mana kamu harus nyanyi di depan banyak orang? Itu nervousnya kayak apa? Kan mungkin orang-orang kan nggak tahu ya, orang-orang kan cuma nontonnya tuh udah di panggung gitu. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu mau naik panggung itu? Yang aku rasain sih pasti kayak gemeter banget Kak. Karena kan aku Sama ya. iya nggak pernah ketemu sama orang sebanyak itu dan aku harus tampil, aku harus nyanyi, harus joget-joget gitu di depan orang kayak aduh ini tuh malu banget gitu loh. Terus dulu kan sering diajakin juga aku sama teman-teman aku dikatain biduan gitu-gitu. Karena aku suka nyanyi kayak ke panggung-panggung gitu. Suka dikatain, lu biduan ya biduan gitu-gitu. Karena kan ya biduan kan kalau dulu tuh kan agak gimana gitu ya dilihat sama orang gitu. Diejekin gitu. Iya. Terus sama dulu pas awal-awal itu, inget nggak sih kayak katanya kamu pernah dibanding-bandingkan juga ya? Maksudnya apa yang kamu rasakan pada saat ikut kompetisi itu dibanding-bandingkan sama penyanyi lain? Iya pas pertama kali ikut kan sering dibandingin sama teman-teman yang lain, artis-artis yang udah lama gitu kan kayak dibanding-bandingin kayak udahlah lu tuh nggak akan jadi juara satu, lu tuh nggak akan bisa gitu loh kayak mereka. Sering kok dibandingin kayak gitu. Aku tuh dulu tuh sampai nggak mau lihat komen, nggak mau bacain komen, nggak mau lihat handphone gitu. Ini tuh yang komentar bukan teman-teman atau netizen? Netizen dan teman-teman juga banyak. Teman-teman juga. Iya teman-teman juga. Kadang kayak mereka tuh juga bilangin kayak ngejatuhin mental aku banget sih, kayak gitu. Tapi aku sih ya nggak peduli gitu loh. Yang penting aku kompetisi ini karena keinginan aku sendiri. Aku pengen maju, aku pengen ngebagian orang tua aku. Ya kalau kalian bilang kayak gitu ya itu kan pemikiran orang, karena kan pemikiran orang kan beda-beda ya. Pasti gitu. kita nggak bisa maksa orang untuk mikir seperti apa ya. Terus seberapa lama akhirnya kamu bisa menguasai panggung waktu itu, inget nggak? Pas kompetisi. Pas kompetisi itu yang awal banget tuh aku benar-benar nervous banget sih Kak, karena kan ketemu sama artis. Jurinya kan itu ada Mami DP, King Nasar sama Bunda Rita yang kayak ini beneran aku ketemu sama artis dan itu aku harus nyanyi di depan mereka, itu benar-benar nervous banget sih. Tapi setelah beberapa top 20 tuh kayak udah mulai terbiasa gitu. Cuman mungkin kayak karena kamu suka ini ya, emang performer ya kali ya. Iya. Kamu emang suka, maksudnya emang seneng gitu ya. Iya, aku emang suka tampil sih Kak. Suka tampil jadinya mungkin kayak cepet belajarnya ya. Karena kadang-kadang ada orang, aku aja sampai hari ini kalau misalnya mau kan aku nyanyi juga ya. Kadang-kadang tuh kan suka ngintip dulu ngelihat penonton. Lihat penonton. Itu kayak yang gitu kayak rasanya masih ngeran terus semuanya kayak ini gue bakal nyanyi ini jangan sampai gitu, jangan sampai lupa masih ada. Cuman kayaknya emang normal sih Kak, itu normal. Aku juga kadang-kadang juga kalau ngeliat rame, aduh kayak nanti aku harus gimana ya, nyapa mereka gimana ya gitu. Apalagi kalau penontonnya beda, karena kan ada tuh di saat aku off air, itu penontonnya itu bener-bener yang kayak bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kayak diem aku ya? iya, dan aku tuh harus, karena kan aku tuh
masih 17 tahun tuh belum bisa yang kayak mengajak, apalagi beda jauh Kak Sungkan umurnya, ya. sungkan kayak aduh takut salah ngomong karena ini kan bapak kan beda kan gitu loh kan, harus anak-anak Gen Z belajar. sekarang Iya, gitu. iya. Ya kalau sama anak-anak yang itu kan bisa ajak mereka happy seru-seru Iya, gitu. ini masih bingung pemilihan kata-katanya yang apa terbelajar. Oke, aku punya fun fact nih tentang Sri Devi. Katanya Sri Devi ini pengen banget ketemu sama Mahalini. Bahkan postingan terbaru kamu yang pakai kacamata dibilang mirip Mahalini. Itu apa? Itu aku dihujat tau. Aku dihujat. Dihujat. Oh ini. Iya. Sebenarnya sumpah Kak itu nggak ada niatan tahu pengen sama, nggak ada niatan kayak emang nggak sengaja aja. Jadi aku lagi ke mall di saat itu. Nah terus aku lagi ngelihat kacamata, kayaknya lucu deh kalau aku pakai. Ya udah pas aku pakai aku foto lah begini dan aku posting. Nah sebagian banyak yang bilangin kayak mirip Kak Mahalini, sebagian juga kayak bilang apaan sih kok terlalu niru Kak Mahalini banget gitu. Padahal emang nggak ada niatan, cuma memang aku tuh suka banget sama Kak Mahalini. Oh suka banget gitu. Orang-orang juga tahu sih aku suka banget sama Udah Kak pernah Mahalini. ketemu belum? Belum. Oh belum pernah ketemu sama sekali? Belum. Oh belum. Iya, aku berharap bisa ketemu. Emang kalau misalnya mau ketemu nanti kamu bilang apa sama dia? Aku nggak mau bilang apa-apa, aku cuma mau bilang pengen duet aja. Oh pengen duet. Pengen nyanyi bareng. Iya nanti di itu ya disampein nama Lini. Iya mau. Kemarin baru teleponan sama Oh dia. iya. Oh, lucu Mau, Kak, banget, mau sampein gemes. Mudah-mudahan segera bisa jumpa ya. Amin. Lucu banget sih. Oke, fun fact kedua nih, Sri Devi yang juara 1 yang punya ide membuat grup WhatsApp untuk semua anak-anak dangdut Akademi 5, benar? Iya betul. Tapi Itu kok Kakak tahu sih? enggak itu apa namanya? Awalnya gimana? Apa yang bikin kamu pengen bikin grup WhatsApp itu? Oke, jadi kalau kita kompetisi kemarin tuh kan kita tuh kayak di karantina gitu Kak. Di karantina tuh selama 7 bulan selama kompetisi. Jadi kita tuh di sana tuh ngumpul semua dari berbagai 7 bulan macam lama daerah. Iya benar Kak. 7 bulan itu kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak boleh makan bebas, kita nggak boleh ke mall, keluar dari tempat itu pun nggak boleh. Iya, jadi selama 7 bulan itu ya udah kita ngumpulnya itu ngumpul di sana aja. Jadi ngerasa punya keluarga baru gitu loh Kak. Awalnya kan sempat mikir kayak, aduh bisa nggak ya ngobrol sama mereka karena kan beda-beda nih gitu kan daerahnya gitu kan, takutnya nggak masuk ngobrolnya sama mereka gitu. Tapi ternyata setelah 7 bulan itu pada deket banget, kayak udah bener-bener ngerasa keluarga Kak. Jadi pas pisah tuh Sedih banget kayak ya ada beberapa teman-teman yang udah pada pulang ke kampung. Nah yang stay di Jakarta tuh cuma ada beberapa doang. Dan yang stay di Jakarta cuma aku sama Ebi Afan yang juara 1, 2, 3, sama ada beberapa lah gitu. Oh iya lucu banget. Makanya total ada berapa orang sih, sorry? Kalau jadi kita kompetisi itu Kak dari awalnya dari 50 dulu. Di sharing lagi jadi kayak 25 gitu, nanti 20, 18, 10 sampai top 1 2 3 gitu. 7 bulan itu lama ya. Dipingit di situ ya. Yeah. Dari anak DA5 itu yang paling dekat sama kamu siapa? Ebi Afan. Yang juara 1, 2. Yang juara 2, 3. Yang juara 2, 3-nya. Makanya kenapa alasan aku bikin grup WhatsApp itu biar komunikasi kita terjaga gitu. Karena kan nggak tahu nih kapan lagi waktunya mereka mau ke Jakarta gitu. Makanya aku tuh sering juga kayak ayolah ke Jakarta semuanya ngumpul lagi gitu. Oke. Ini ada lagi nih, kamu katanya juga anaknya tuh super effort ya. Kayak kamu kalau misalnya buat teman-teman tuh mau mau repot lah gitu ya untuk supaya bisa ngumpul. Nih, katanya kamu pernah merencanakan reuni DA5 di Puncak. Kamu udah nyiapin makan, udah nyiapin, pokoknya nanggung semua biaya makanan nih dan villa dan segala macam, tapi belum pada bisa. Iya. Bener sih Kak, kemarin emang di grup tuh aku sempat kayak bilang ayo kita ngumpul lagi gitu kan, seangkatan gitu reuni DA5. Cuma ya karena kan mereka juga sebagian udah ada yang kerja di sana gitu. Jadi udah susah buat libur, nggak bisa. Ya sampai sekarang belum terlaksanakan. Oh belum, ya mudah-mudahan segera ketemu yuk teman-teman seangkatan DA5. Ini tahun berapa sih DA5 ini berarti? 2022. 2022.
Oh, wow. Udah 2. Cica ah. Terus kamu mulai dari berarti 2022 muter tuh ya nyanyi ya? Iya, muter. Tapi enggak Kak, sebenarnya di 2022 itu aku udah mulai di karantina. Bukan pas setelah menang itu berarti sampai hari ini terus-terusan Iya, ya? alhamdulillah. Kalau paling jauh nyanyi kemana? Paling jauh aku pernah ke Riau. Udah Paling jauh ke sih itu. Riau. Ya, paling jauh. Ada nggak pengalaman? Terus ke Korea juga. Oh udah pernah ke Korea? Iya. Pernah nggak ada mendapatkan pengalaman yang nggak apa bikin hati kamu nggak enak gitu? Banyak sih Kak, nggak cuma satu, banyak banget. Contohnya seperti apa? Ya itu tadi banyak banget orang yang ngebully aku. Oh ngebully ya? Sampai dari awal aku juara sampai sekarang tuh gak pernah aku nggak ngeliat komen orang ngebully aku, pasti aku lihat. Kebanyakan mereka ngebulinya apa, Devi? Nggak tahu juga ya, kayak mereka tuh ngebulinya tuh apa aja gitu loh. Mereka tuh kayak cari celah biar supaya aku bisa mereka omongin gitu loh. Kadang aku yang kayak biasa-biasa aja pun mereka tetap cari kesalahan terus. Tetap cari kesalahan terus. Cuma ya kalau sekarang kalau mau dipikirin Kak, omongan netizen mah kayaknya nggak ada habisnya deh. Iya sih, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Makanya kayak sekarang tuh ya udah deh terserah kalian mau ngomong apa. Toh lagian juga aku kan nggak ngerugin kalian juga gitu. Ya udah sekarang kayak ya udah aku ngelakuin apa adanya aja. Anak ini lucu ya, dia senang berbagi. Kamu tuh kalau ngelihat temennya lagi susah, kamu bantuin ya. Iya karena gini Kak, aku tuh ngerasa kan dulu aku juga sempat ngerasa susah banget ya gitu. Kadang kayak makan aja susah gitu kan. Jadi kayak makanya aku tuh pengen banget jadi orang kaya tuh kenapa? Pengen banget biar bisa ngebantu orang. Biar bisa ngebantu orang karena kan kayak kalau bisa nih aku kalau bisa bener-bener udah banyak duit, wah aku bisa nih ibaratnya itu bagi-bagi uang ke teman-temanku semuanya yang membutuhkan. Gitu. Ini lucu banget nih, katanya kamu pernah ngajak makan terus kasih uang juga ke temen ya untuk bayar kosannya dia. Terus kok lucu banget sih Dek? Enggak sebenarnya waktu itu emang ada, aku lagi ngajak teman aku. Aku tuh nggak tahu sih kalau dia lagi mau bayar kosan. Cuma memang di saat itu aku ngajakin dia makan. Nah pas ngajakin dia makan, ya ada lah ibarat itu kayak nggak seberapa gitu. Aku kasih kayak ya udah kan ini buat jajan gitu. Makasih udah temenin aku. Ternyata fun fact-nya di saat itu dia lagi emang butuh uang buat ngebayar kosnya gitu. Jadi kayak aku juga nggak nyangka sih kayak oh ya alhamdulillah gitu bisa ngebantu ya walaupun nggak seberapa. Ya, gitu. tapi kan benar-benar kayak kita kan nggak pernah tahu ya orang mungkin sedang lagi dalam kesusahan terus kamu tiba-tiba ya emang kayak anaknya royal aja ini sebenarnya. Alhamdulillah. Lancar Amin. rezekinya, mendapatkan berkat, terus kamu terus berbagi berkat juga ya. Amin. Jadi kamu itu kan dulu sering juga dibully karena kurus katanya. Iya. Ya kan? Nah dari situ berapa lama akhirnya kamu kayak wah gue harus melakukan sesuatu nih dengan badan aku gitu. Iya jadi aku karena sudah capek mendengar perbulian orang-orang tentang badan aku, jadinya aku di situ ngejaga banget badan aku sih Kak buat gimana ya caranya biar aku bisa naikin berat badan aku. Yaitu tadi aku dengan makan makanan yang berprotein, terus olahraga dengan workout biar bisa naikin otot. Ya terus banyak sih Kak aku makan makanan yang berprotein gitu biar badanku menjadi seperti ini. Naik berat badan ini apa yang kamu rasakan? Yang aku rasain sih kalau dulu ya Kak pas aku kurus tuh jadi gampang capek, terus suka sakit-sakitan, suka lemes, kalau jalan sedikit aja tuh kayak langsung lemes gitu. Cuma kalau sekarang sih kalau sakit sih ya kalau emang lagi udah capek banget gitu, kalau lagi banyak kerjaan. Dan alhamdulillah sekarang tuh udah gak gampang sakit lagi sih. Terus dulu mata aku tuh kayak mata cekung gitu loh Kak, karena
Ini kali ya karena kekurusan kali ya, jadi kayak cekung banget mata aku. Jadi kayak nggak enak gitu dilihatnya. Ya pantas sih kalau mau dibully. Jangan. Oke, perjalanan glow up dan mulai makan sehat, olahraga, workout, dan apalagi tadi yang mau kamu spill. Ayo. Iya, nah sebenarnya selain aku makan makanan yang protein, terus olahraga workout itu sebenarnya ini rahasia aku sih sebenarnya. Aku tuh minum susu. Wow. Iya, jadi aku tuh Kak sebenarnya minum susu tinggi kalori protein. Kakak mau tahu apa nggak susunya? Apa dong? Susunya itu Cuerpo. Oh, aku udah Iya. waktu itu udah cobain. Oh iya, kakak udah cobain? Iya. Ini ada di sini. Yuk, let's go. Oh wow. Oh. Terus jadi waktu itu gimana, kamu cerita dong biar Iya. teman-teman pada tahu nih, pada semangat nih kalau teman-teman ada yang mau Mau minum naikin juga, berat badan ya. ya. Jadi sebenarnya gini Kak, aku tuh awalnya sempat nggak percaya sih kalau mau minum susu ini bisa naikin berat badan. Tapi setelah aku lihat dari review orang-orang, katanya kalau minum susu ini tuh kayak didampingin juga sama ahli gizi gitu Kak. Nah terus Ahli gizinya juga ngasih tahu ya makanan apa yang harus dimakan. iya betul Kak. Jadi dia tuh kayak nge-guide kita untuk kayak nanti makan ini ya, nanti makan itu ya. Nah jadi kita tuh benar-benar terjaga banget gitu loh Kak makannya. Gitu. Cobain yuk. Yuk. Gimana, enak nggak Kak? Yang vanilla. Aku yang strawberry. Ini kamu minumnya sehari berapa kali sih? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Oke, setelah kamu ikut program Cuerpo, berat badan kamu kan naik nih. Iya. Dulu berapa berarti? Kalau dulu tuh kan emang berat badan aku tuh 40 kilo. Dan sekarang jadi 55 kilo. Ya itu naikinnya itu dalam waktu ada kali 5 bulan Kak. Oke. Iya 5 bulan itu aku benar-benar ngejalanin program Cuerpo-nya. Dan sampai sekarang juga tetap masih ngejalanin sih. Jaga makan, berarti jaga makan dan olahraga itu harus tetap ya, rutin ya? Tetap, betul. Oh, ya emang kita tidak bisa mengandalkan suplemen juga ya, harus ini lifestyle jadinya ya. Karena gini Kak, aku pikir juga kalau ngejaga berat badan dan itu tuh emang harus wajib banget sih. Iya sih. Karena kan kita di dunia entertain ini kan kita juga mau dilihat bagus juga sih dari badan, dari muka, semuanya gitu. Jadi kayak harus menjaga. Ini soalnya juga apa ya, kalau buat umuran aku kan memang kita tuh perlu latihan buat otot supaya nggak gampang cedera. Dan kadang-kadang memang kalau kita makan itu proteinnya kan masih kurang ya. Seharusnya kan ada hitungan tuh protein sehari itu berapa. Kadang-kadang proteinnya nggak ada, mungkin ini juga bisa akhirnya ngebantu ya untuk kita-kita yang mau menjalankan nge-gym, bangun otot, bisa ngebantuin proteinnya jadi cukup. Iya betul banget. Iya. Nah semenjak aku juga minum susu ini sih Kak, badan aku tuh lebih kelihatan fresh, sehat. Yang aku bilang tadi nggak gampang sakit kayak dulu gitu kan. Terus akhirnya karena badan aku sekarang sudah berisi, aku dapet peran utama di sinetron. Akhirnya alhamdulillah ya. Gitu. Oh jadi dulu itu waktu syuting ini setelah programnya atau ada sinetron baru? Enggak setelah program ini. Oh setelah program ini baru waktu itu dapat sinetron baru. Nggak pakai casting langsung Nggak ya? pakai casting langsung gitu. loh. Oke teman-teman juga yang di rumah, ini susu Cuerpo ada uang garansi kembalinya ya. Jadi kalau kemarin itu ada anakku Fajar sama Manda dan Umi pernah kesini juga dan cerita kalau berat badannya naik karena Cuerpo. Oh berarti mereka si Fajar juga ya? Iya, Fajar tuh udah mukanya sekarang seger banget. Itu setelah syuting di sini kan ketemu lagi tuh, kita syuting bareng. Udah beda banget dia. Iya. Udah berisi badannya gitu. Nah nanti juga Kak, setiap beli Cuerpo tuh dapat kayak dokumen rahasia gitu. Nah terus nanti kita diajarin pola makan yang benar, terus olahraga sama minum Cuerpo-nya juga gitu. Tuh. Jadi kita dibimbing banget sih. Dibimbing ya, jadi nggak dilepas gitu aja ya. Jadi memang ada ahli gizinya yang bisa konsul dan tadi apa? Jadi kalau misalkan dalam waktu 5 hari belum ada perubahan nih, belum ada kelihatan perubahannya, itu nanti uang kembali gitu. Makanya aku percaya gitu. Oke, buat teman-teman, susu suplemen tinggi kalori dan protein ini sebagai suplemen tambahan untuk membantu menaikkan berat badan. Jadi buruan teman-teman yang mau
naikin berat badan langsung cari Cuerpo karena ini ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Sama satu lagi, walaupun kamu udah minum susu ini harus tetap rutin olahraga dan makan sehat. Makan sehat. Makan sehat. Jadi ada garansi uang kembali kalau berat badan nggak naik dalam waktu 5 hari. Dan ini program dibimbing sama ahli gizi. Yeay. Cheers dulu deh. Minum lagi. Jadi tim bicara Ya. sudah menyiapkan kejutan untuk Devi. Jeng jeng. Apakah? Kamu ini Jeng, jeng, udah jeng, tinggal jeng, sendiri ya gitu kan sekarang nggak? ya? Iya. Iya, Tinggal apa? sendiri. Apa Udah dong? jauh dari mama papa ya. Iya. Manggilnya siapa sih? Mama sama bapak. Mama sama bapak. Iya. Dan ini tim BSW dan Cuerpo sudah menghadirkan orang tua Sri Devi ke studio ini. Masa sih? Iya. Mama. Manggilnya mama, mama sama bapak. Mama. Apa kabar? Halo. Sehat, Mam. Sehat. Alhamdulillah, Bapak. Ya ampun, Kakak. Aku udah lama banget gak ketemu sama Mama Bapak. Kamu tuh kan masih muda banget sih, geser Iya. lagi. Kan masih muda banget ya. Tinggal sendiri. Udah berapa lama sih tinggal sendiri, Dek? Ada kali ya 7 bulan ya? Iya. 7 bulan. 7 jauh. bulan. Karena Bapak sama Mama tuh di kampung kan alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan gitu. Jadi karena Mama sama Bapak ini juga kenapa pengen balik ke sana tuh gak mau yang kayak cuma di rumah doang gitu yang gak ada kerjaan gitu. Makanya Mama tuh kayak pengen ada kesibukan sama Bapak. Makanya minta dibikinin usaha kecil-kecilan. Oh, di mana Gitu. tinggalnya sih Mama? Di Prabu Muli. Di Prabu Muli, Palembang. Di Palembang. Nggak jauh lah ya. Iya nggak jauh. Naik pesawat sejam. Sejam, ya. Kakak udah pernah ke Palembang? Pernah dong. Udah pernah ya? Aku waktu itu berapa kali nyanyi, sering kok. Oh iya. Sering banget ke Palembang dulu. Terus tapi kamu setiap hari tuh yang model ini nggak sih suka teleponan sama bapak sama mama? Sedekat itu nggak sih? Suka teleponan, cuma nggak yang sering banget sih. Kalau aku kayak mungkin lagi ada acara aja. Terus sekarang udah punya adik kan, jadi kayak pengen ngeliat Oh adik. iya, oh punya adik. Iya. Umur berapa adiknya? Pas hari ini 3 bulan. Oh ibunya baru melahirkan. Lahiran. Mamanya suka kangen gak sih sama anaknya kan? Kangen. Berarti dilepas baru 7 bulan ya? Deg-degan nggak? Ini anak kan masih kecil sekali sebenarnya ya gitu. Rasanya gimana sih? Ya karena Devi kan baru 17 tahun kan. Iya. Ya deg-degan kan apalagi tinggal di kota Jakarta. Ya sama adiknya juga. Nah adiknya juga 13 tahun. Ya kita sebagai orang tua merasa khawatir lah ya. Karena mereka masih anak-anak, masih kecil juga. Di umur 17 tahun ya kayak segede gini masih bocah lah. Iya bongsor ya tapi kamu ya Bongsor Dek. badannya. Iya. Terus di mata bapak sama mama anak ini seperti apa sih dari kecil sampai hari ini? Kalau Devi anaknya kuat mandiri. Nih nggak usah nangis. Mama tuh kalau ngomongin aku tuh suka nangis. Ya kan mama bangga dong ngelihat kamu. Oh anaknya berani ya mah. Oh terus mah. Kuat dari kecil kan ya, perjuangan kan kita dari nol tuh kan tahu sendiri lah dari bawah. Alhamdulillah bisa sampai ke kemasan sekarang tuh udah luar biasa. Alhamdulillah berkat Devi bisa jadi seorang penyanyi dari yang kita yang nggak punya apa-apa dan alhamdulillah bisa ngebahagiain orang tua juga. Sampai dari Prabu Muli jauh-jauh akhirnya tinggal di Jakarta. Oh. Kalau bapak gimana Pak ngeliat anak perempuannya segini? Ya bangga banget. Alhamdulillah. Dulu awal-awal ada kekhawatiran gak sih bapak kayak aduh ini anak maksudnya kan juga pasti masuk ke dunia entertainment, ada kekhawatiran gak dari bapak sama mama? Ya khawatir lah, pasti ada itu. Apalagi si Devi perempuan, masih kecil juga, tinggal di Jakarta, tahu sendiri kan di Jakarta, Iya. gitu di Jakarta gimana. Pasti bapak ini nggak ngasih wejangan galak nggak bapaknya?
Enggak, sebenarnya kalau bapak tuh kayak bukan lebih ke galak sih, lebih ke tegas aja Oh, bapaknya tegas. Iya, kayaknya kan sayang sama anaknya. Oh, kamu Devi anak pertama Aku ya? anak pertama. Oh ya tuh, anak pertama perempuan. Pasti ya sampai hari ini pasti deg-degannya pasti ada lah mama ya. Ada banget. Bapak tuh hampir tiap hari kayak nelponin aku. Iya. Lu yang bener lu di Jakarta gitu. Kayak jaga diri. Apalagi kalau lagi ada info apa gitu di Jakarta atau lagi ada berita apa, tuh kayak begal yang kemarin. Kan bapak kan di sana kan, kayak yang bener liatin tuh ada begal gitu-gitu, kayak takutnya kamu, karena kan aku suka nyetir sendiri kan kalau pulang dari nyanyi. Jadi kayak suka diteleponin kalau belum pulang gitu. Tadi kan mama sempat terharu ya kalau inget Devi kecil. Anak ini emang dulu gimana? Maksudnya waktu kecil itu emang dari kecil petakilan begini ya? Petakilan. Iya lagi. Petakilan ya? Petakilan. Manja nggak dia? Kalau manja sih enggak, Oh nggak manja ya? termasuk mandiri lah ya. Enggak sih Kak, sebenarnya aku tuh orangnya gengsian. Gengsian. Oh, gengsian. Kita tuh kayak semuanya sekeluarga tuh gengsian. Enggak pernah yang kayak bilang aku sayang deh sama mama gitu, enggak. Oh, Cuma enggak kayak ya, mama I love you. enggak. Oh, enggak. Iya. Kayak cuma ngelakuin kalau kita sayang tuh ngeliatinnya itu dari perlakuan aja gitu. Enggak yang kayak mama I love you, bapak I love you gitu-gitu. Bahkan aku aja meluk gitu-gitu kayak jarang sih. Karena kita gengsian. Tapi kamu ngeliat hari ini ya, perjalanan kamu ini kan sekarang kamu ini menuju sesuatu yang lebih bagus nanti, karir kamu akan sambil mencari apa yang kamu suka sambil makin naik gitu ya. Kamu kan nggak pernah ngungkapin apa-apa nih. Kalau misalnya mesti mau ngomong sesuatu ke mama atau ke papa satu-satu. Aduh. Ayo. Terima kasih Pak, Mama. Ya, Ayo cuma mau bilang buat mama terima kasih banyak karena enggak kuat. Aku tuh nggak kuat kalau ngomong. Terima kasih banyak udah mau jagain aku sampai sekarang, udah mau ngerawat aku sampai sekarang. Mungkin aku suka kadang masih nggak dengar omongan orang tua gitu. Tapi kalau mereka di sana tuh kayak suka kangen juga gitu. Suka kayak ngeliat foto mereka, kangen ya gitu sama mereka. Cuma mau bilang makasih aja, makasih udah ngerawat aku dengan ikhlas. Iya, aku juga bisa ada di titik ini juga karena berkat orang tua, doa dari mama sama papa. Mungkin kalau nggak ada mama sama papa juga aku nggak mungkin ada di titik ini juga sih Kak. Jadi perjuangan bapak sama mama juga ya? Iya, karena dulu juga pas aku masih kompetisi mereka tuh suka ngekos kayak di kosan yang kecil buat ngedukung aku gitu, sampai minta dukungan sama orang-orang. Itu makanya pengen banget ngebahagiain mereka, pengen banget ngebeliin apa yang mereka mau gitu. Oh, bapak sama mama gimana? Kalau kita ngulang dari yang pernah dijalani, sedih. Panjang ceritanya. Jadi benar itu sampai mengupayakan apapun supaya anak ini ikut kompetisi gitu ya. Dan bapak gimana boleh ini nggak berbagi sedikit ceritanya? Depi kan memang dari kecil tuh suka nyanyi, dari yang lomba, dari yang di undang-undang di hajatan. Di situ kita aku sama bapaknya itu selalu ikut, terus ada di belakang Depi, memang dari kecil. Jadi perjuangan itu kita lewati sama-sama, dari yang dianggap lah, yang dihina lah, macem-macem lah, dikatain mau cari saweran, jadi biduan. Tapi di situ aku sama bapaknya selalu bilang gak usah dengerin. Kan di situ mama sama bapak selalu ikut. Yang jelas kamu bukan penyanyi yang mau dapat ini, mau dapat itu, enggak. Jalanin aja. Nah dari situ terus ikut lomba-lomba, diundang-undang, dan akhirnya ikut kompetisi DA di Indosiar. Dan alhamdulillah
menang, dapat juara 1. Ya, karena emang dari dulu mama sama bapak tuh selalu ikut mendampingin. Selalu ada ya bapak sama Iya, mama sampai ya. suka pinjam-pinjam mobil ke orang buat kayak nyewa mobil gitu loh Kak. Iya, iya, Nyewa mobil, kadang naik motor. Naik motor dulu sampai suka bapak yang nganterin gitu. Boncengan rame-rame naik motor buat nyanyi gitu. Mbak, dari bapak gimana Pak? Sampai akhirnya sekarang ngelihat Devi. Bangga benar. Alhamdulillah sekarang. Dulu nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang tahu sendirilah. Ada walaupun sedikit-sedikit kan. Apa nasihat dari bapak selalu yang diberikan untuk anaknya, untuk putrinya Devi? Ya, yang benar, jangan apa ya, harus kejar karir, banyak-banyak bersyukur. Ingat dulu kita nggak punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah. Ya, Itu aja. bapak tuh selalu bilang kayak ya kamu tuh walaupun sekarang alhamdulillah udah ada di titik ini tuh harus tetap bersyukur, harus tetap ngelihat ke belakang kalau gimana gitu hidup kita dulu tuh gimana. Jadi kayak dengan aku ada di titik ini tuh mereka tuh selalu bilang kayak jangan pernah sombong, harus ingat sama orang baik-baik, kalau lagi ada uang ayo berbagi ke semua orang gitu. Jadi diajarin dari bapak Iya. sama mamanya ya anak ini suka berbagi. Tapi emang kamu tetap mungkin bapak sama mama itu khawatirnya kayak emang walaupun baik boleh sama orang tapi Iya. kamu harus hati-hati nggak Iya. boleh gampang percaya Ya, lihat sama orangnya. siapapun. Itu takut kan kita nggak pernah tahu orang misalnya deketin kamu mau ada kan kita nggak tahu ya Mak ya. Iya, Bapak ya bener ya orang deketin nih mau apa ada tulus enggak harus tetap berhati-hati ya Dek. Ya bener ya. Soalnya aku kayak tadi tuh pas beneran kaget, masih 17 tahun gitu. Masih muda sekali. Tapi hebat mama sama bapak juga ya, punya anak, membesarkan anak seperti Devi ya Dev. Aku bingung ada orang-orang di luar sana yang ngebully kamu bilang sombong. Anaknya baik gini kok dibilang sombong. Gak tahu juga Kak, aku ya mungkin kan pandangan orang mah beda-beda ya. Iya sih ya. Iya, jadi mungkin juga ada beberapa yang emang sengaja buat ngejatuhin mental aku, ada yang sengaja buat bikin aku down gitu loh, karena mungkin mereka nggak suka dengan pencapaian aku yang sekarang. Juga. Gitu. Sama bisa setelan muka ya. Aku juga dibilang sombong. Iya. Setelan mukanya coba kalau diem coba lihat. Coba. Oh iya. Antagonis Iya kan, ya. Kak? Iya, antagonis. Enggak sih Kak, tapi emang benar beberapa orang ada yang nggak kenal sama aku dan ujung-ujungnya mereka tuh jujur sama aku. Iya kirain kamu sombong gitu ya? Iya, sampai mereka tuh bilang gini, Dek, maaf ya katanya mereka. Sebenarnya kemarin aku tuh sempat ngejudge kamu tuh kayak sombongnya nih anak, tengil ya nih anak. Digituin, Kak. Lucu. Iya, ternyata katanya pas aku kenal sama kamu tuh orangnya ramah, sebobrok ini. Iya, sebobrok. Iya. Oke. Berarti itu ya teman-teman ya, kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari apa yang kamu lihat pertama ya. Harus kenal dulu, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Betul. Gimana sih? Maka tak Bener sayang. kan? Oke, ini aku ada mini games. Jadi ini amplop akan aku berikan ke Bapak, Mama, dan Devi. Terus nanti harus menjawab pertanyaan yang tertulis dalam amplop ini. Ini langsung aja dikasih satu-satu. Ini pertanyaan netizen. Ini pertanyaan dari tim bicara Sarah Wijayanto. Ini kasih ke semuanya ya, langsung ya. Oke, boleh dibuka Sama satu-satu ya? Satu-satu. Satu-satu. Dari siapa? Kamu dulu. Aku dulu. Ya. Kenapa gue yang deg-degan? Iya, ini apa ini? Oke. Silakan dibaca terus kamu wow. jawab. Ini menarik. Apakah Sri Devi menginginkan segera adanya kompetisi DA Asia 7? Sama ini juga ya? Ya. Andaikan nanti kompetisi DA Asia diadakan kembali, jujur apakah Sri Devi siap dan bisa mempertahankan juara 1? Siapakah saingan terberat kamu kalau ada DA Asia nanti dimulai? Oke. Oke, yang pertama dulu. Ya.
sebenarnya aku sangat menginginkan DA Asia dimulai. Karena aku pengen banget kayak nggak cuma di DA 5 aja aku juara 1, aku pengen juga di DA Asia juga gitu lebih loh, Kak. lagi ya. Iya, cuma memang kalau ditanya gimana, berat nggak, nanti siap nggak gitu. Terus siapa saingannya yang paling terberat gitu. Sebenarnya kalau mau dibilang berat apa enggak, siap apa enggak, ya mau nggak mau harus siap sih Kak. Karena kan untuk mempertahankan gelar juara 1 itu sangat susah. Apalagi ini kan lawannya itu kan bukan cuma dari Indonesia aja. Betul. Dari semua negara yang aku nggak tahu nih mereka suaranya bagaimana gitu kan Kak. Makanya kayak ya itu sih, karena kan Indosiar juga sudah banyak melahirkan anak-anak yang punya kualitas banget, yang berkualitas. Jadi kayak kalau mau dibilang siap ya harus siap. Iya. Karena ini adalah salah satu jalan untuk kamu bisa tumbuh Betul. dan bisa jadi lebih bagus ya. Betul. Oke. Dan kalau mau dibilang siapa saingan. Sebenarnya saingannya itu semuanya berat banget. Cuma yang paling berat menurut aku diri kita sendiri. Betul. Wah, keren Diri kita banget sendiri. ya guys. Aku suka banget. Yes, diri kita sendiri. Oh, situ doang. Oke, mama. Receh ya ternyata ya. Buka nih. Iya, mama boleh. Jadi mama buka. Oke. Oh, Mami Devi. Oh. Ini Mami Devi. Baca Mas, Sri Devi. Sri Devi cukup dekat dengan Mami Dewi Persik. Apa yang mau kamu ucapkan kepada Mami Devi? Berarti aku ya yang Ditunjukin ya. liatin Mas. Ada foto Nih, juga. Mami Devi. Ya. Oke. Aku mau ngungkapin buat Mami Depe, terima kasih banyak karena sudah banyak membimbing aku selama aku kompetisi. Sampai sekarang kalau ketemu Mami Depe itu kayak selalu nge-support aku banget sih Kak. Karena Baik. Mami Depe itu bener-bener real baik banget. Baik banget, jadi kayak aku bener-bener berterima kasih sama Mami Depe karena sudah selalu mensupport aku, sudah mungkin menganggap aku sebagai anaknya gitu. Karena setiap kali ketemu tuh pasti kayak welcome, hangat banget, welcome banget sih Mami Depe ke aku. Ya semoga aku bisa nanti main-main lagi sama Mami Depe. I love you Mami Depe. Oke, Pak, Bapak boleh Bapak buka. dibuka. Bismillah. Seberapa sayang kalian ke satu sama lain? Oh. Ungkapkan rasa sayang kalian ke masing-masing. Silakan. Dari Bapak dulu aja. Bapak. Gimana ya? Tuh kita tuh sebenarnya jarang Kak kayak ngungkapin rasa sayang. Kita tuh bukan ngungkapin tapi memang Act of service ya. Kita tuh kayak Iya, dengan terlalu- melakukan aja gitu. Gimana ya? Kayak terlalu cuek gitu. Tapi dalam hati. Dalam hatinya wah, Iya, nggak bisa ngungkapin ugal-ugalan. Iya, Bapak tuh sering banget kayak gitu. Bahkan Bapak tuh kayak nggak pernah loh kayak muji aku cantik apa gimana. Oh iya. Iya, nggak pernah. Tapi kalau Bapak ke Mama gimana? Gemes deh. Bapak pernah nggak bilang waktu pacaran dulu nggak pernah kangen mah gitu? Kalau bilang I love you gimana mak? Nggak, kayaknya kalau pacaran sih mungkin ya. Kan? Ma, ayo dong mas spill mak. Kalau dulu bilang ayo mak dikit Memang mak. benar kalau ke Depi kita jarang muji-muji itu jarang sama dia. Emang nggak gitu. Kita bukannya apa Kak? Takut nanti dia besar kepala. Iya, ngerasa puas gitu loh Bapak. Ngerasa puas. Nggak mau aku yang kayak ternyata aku emang mungkin ngerasa sekeren ini ternyata gitu sampai orang tua Kadang aku. dia bilang katanya si A muji saya gini-gini. Kataku gini aja, biarin aja, siapa tahu nanti depan kalian aja dia gini-gini. Iya, Bapak itu suka kayak gitu. Nanti dia terlena. Oh iya, jadi Bapak mungkin mengajarkan kamu untuk supaya nggak pernah Jangan terlalu Apa ya? ini sama pujian gitu. jangan terbuai sama pujian. Iya. Iya, betul. Gitu. Lucu banget sih bapaknya. Oh, mak, spill dulu dong, mak. Bilangnya gimana dulu waktu menyampaikan cintanya? Kalau dulu ya sama, kalau dulu ya beda lah kalau sekarang ya. Dulu ya masih cinta-cinta. Lebih ke fokus ke anak. Sayang cintanya ke anak. Tapi sekali-sekali boleh loh Pak bilang ke mamanya, Mama I love you.
Sekali-sekali ya, Mak, bener nggak, Mak? Kan perempuan itu pengen disayang ya. Enggak, maksudnya bukan disayang gimana, kan sekali-sekali ada ucapan gitu, ya apalagi yang jarang keluar pasti kayak, oh my god gitu. Bener nggak, Mak? Bener. Setuju nggak, Mak? Setuju. Tos dulu deh, Mak. Oke, nih ada terakhir ya, sebelum kita closing. Terakhir boleh dijawab pertanyaannya. Lucu banget mama bapak nih. Masih ingatkah kamu dengan foto ini? Tolong ceritakan momen di balik foto ini. Nah, kalau ini berarti yang harus ceritain tuh mama sama bapak. Iya, coba boleh. Coba Ma, ceritain Ma, ini di mana? Kalau ini kita di tempat yang kita pernah dulu ada usaha panglong. Panglong, Depot kuseng, bikin mebel, pintu. Bikin mebel. Karena bapak emang kerjanya ini Kak, bikin pintu, jendela gitu. Dari kayu. Iya. Gitu. Nah, jadi ini ya di rumah. Lagi di rumah, coba. Berapa? 3 tahun, 4 tahun. Rumah kita dulu kan Kak. Papan dulunya. Oh, ini lagi Umur kalau nggak salah umur berapa? 3 lucu Lagi banget. Aktif-aktifnya. Iya, lagi aktif. Sekarang aja aktif. Sekarang aja aktif. Oke, gemes banget. Ya dulu terus di sini juga katanya mama ini kan buka kayak jualan bakso gitu. Iya. Oh, mama jualan bakso. Jadi bapak di depan tempat kerjanya bapak tuh mama tuh kayak bikin bakso kecil-kecilan gitu. Soalnya kecil gitu. di depannya ada SD ya. Kayak ada SD gitu. Romantis ya bapak sama mamanya ya. Gemes. Sama-sama kerja. Oke, ini lagi ya coba. Ini apa? Oh my god. Jika saat ini waktu kesempatan kamu untuk meminta maaf, kamu mau minta maaf apa sama masing-masing? Silakan. Oke, kalau dari aku cuma mau minta maaf. Mungkin ya aku belum bisa terlalu membahagiakan mama sama bapak, belum bisa banyak mengabulkan permintaan mama sama bapak gitu. Karena kan aku emang sempat janji untuk ngeberangkatin umroh mama sama bapak yang mungkin saat ini belum tercapai. Aku mau minta maaf itu. Terus aku mau minta maaf karena aku suka bandel, suka nggak dengerin omongan orang tua kadang sih. Kadang sih. Ya, terus suka ngelawan juga. Cuma insya Allah nggak lagi. Ayo lo. Jangan ya dengerin bapak sama mama ya. Iya. Mungkin kadang-kadang bapak sama mama kayak terdengar galak atau gimana kan untuk kamu deh. Iya benar. Sebenarnya. Soalnya kan kamu jauh. Iya. Ya kan? Dan bapak sama mama juga tahu kan nggak mungkin anaknya diikutin terus 24 jam. Iya. Iya kan? Kamu yang harus bisa jaga diri. Benar. Hati-hati ya. Iya. Gue ibu-ibu banget ya, mohon maaf. Walau bagaimanapun anakku ibu-ibu juga. Iya kan, Dek? Iya betul. Iya. Betul, Kak. Terakhir, amplop terakhir Bapak. Amplop terakhir. Coba. Jika ini adalah hari terakhir Sri Devi bertemu mama papa, apa yang mau diungkapkannya sebagai pesan terakhir? Aduh. Tapi aku berharap jangan mereka dulu sih yang pergi. Aku berharap ya udahlah aku duluan aja. Pokoknya mimpinya semua sehat. Amin. Bahagia. Amin. Bisa hidup kayak kita semuanya, sehat, hidup lebih lama. Ya. Aku berharap banget mama sama bapak panjang umurnya. Amin. Sampai aku nanti nikah, sampai aku punya anak nanti. Gitu. Karena aku nggak mau kalau harus mereka duluan yang pergi. Kayaknya aku nggak akan bisa. Oh, mama mau ngomong apa, mama? Kan aduh nangis lagi. Aduh. Pokoknya semoga aja Devi kedepannya lebih dewasa, Amin. terutama sehat, panjang umur, murah rezeki, dan karirnya semakin tinggi naik terus. Amin. Ya Allah, amin. Apapun itu, buat Devi sukses lah dunia ada. Amin. Mama. Sedih deh. Bapak terharu ya. Sedih, terharu. Mama, Bapak terima kasih. Devi juga Kakak terima kasih banyak. Udah main ke bicara, udah mau berbagi cerita. Aku hari ini belajar banyak. Kita kan kadang-kadang orang tuh melihat hanya udah jadi ya. Hanya sudah yang di panggung, tapi
perjalanan menuju panggungnya itu kan orang nggak pernah tahu. Ada pengorbanan dari bapak, dari mama, dan melihat putrinya sampai hari ini. Ya Dek, Iya. semangat terus, jangan pernah berhenti belajar. Aku doain semua karir kamu dan semua mimpinya bisa tercapai. Amin, Ya. amin ya Allah, amin. Dan bisa menemukan sesuatu lagi yang baru yang akan membentuk dirimu menjadi lebih bersinar lagi nanti. Amin, amin, amin. Yeay. Terima kasih Sarah udah undang kita. Sama-sama. Aku gak nyangka sih bisa ketemu kakak. Karena aku sering nonton. Oh, sering Mama sering nonton nggak? Oh. Sering nonton kan? Horor-horor. Oh Iya iya, kan? makasih. Keren banget, Ntar keren. kapan-kapan ikut penelusuran ya. Bener. Bener. Yes. Mau, Ya, aku mau. ikut cari hantu. Bapak sama mama mau ikut? Apa nanti kita datengin ke Palembang ya? Boleh ya? Iya, boleh, Iya, Kak. nanti cari lokasi ke sana deh nanti. Boleh. Yeay, oke. Terima kasih. Aku mau kasih info dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Ada film yang sedang tayang. Ini film Warkop DKI Viralin dong, yang lagi tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dan ada juga satu lagi, ada film Cerita Lila yang juga lagi tayang di bioskop. Jadi ajak teman-temannya datang, ajak semuanya, ajak pacar, siapapun ya, asal jangan diajak mantannya ya. Apa itu? Ya, pokoknya ajak semuanya nonton bioskop. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih banyak, Devi, Kakak. Mama dan Bapak sudah datang ke Bicara Sarah Wijayanto. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.